Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua ya, dimanapun kita berada, ya kan? Dan juga secara pribadi saya doakan semoga pagi ini ya kan masih tetap semangat ya kan, walaupun tanggal setengah tua ya kan, udah nggak usah dipikirin, pokoknya rezeki mau sudah ada yang ngatur teman-teman. Tapi saya nggak akan membicarakan tentang itu ya kan. Melanjutkan ya beberapa video ya kan, atau ini saya bersama rekan saya nanti dengan Mas Imtihanul Haq ya kan, akan sharing-sharing sebenarnya terkait dengan tugas mata kuliah pada saat ini ya kan, dimana kami ya kan ada tugas terkait dengan mata kuliah pada audit sektor publik, yaitu pada pertemuan 3 dan 4 terkait dengan apa sih audit sektor publik dan tata cara pengelolaannya seperti apa ya kan, kayak gitu. Baiklah teman-teman, tanpa berpanjang waktu ya, kita langsung saja ya kan pada materinya. Oke, check it out. Teman-teman semua, sebelum saya lanjut ya, agar ya lupa ya kan, untuk mata kuliah audit ini kami diampu oleh Bapak Dosen MHD Ali Akbar Tanjung, SE, MSI, AK, CA, ASEAN, CPA, CIAP, CNCP, CMP. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan itu audit sektor publik itu apa gitu kan ya. Audit sektor publik itu mungkin namanya audit ya. Audit itu pemeriksaan, intinya pemeriksaan ya. Jadi kalau audit sektor publik adalah sebuah kegiatan pemeriksaan ya, yang ditujukan kepada entitas yang apa, yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayanya itu berasal dari penerimaan perpajakan dan APBN, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan ya kan. Audit sektor publik itu di Indonesia dikenal dengan audit keuangan negara ya kan. Intinya itu kayak gini, uang yang didapat mungkin dari rakyat atau sebuah anggaran yang ditetapkan ya kan, itu nanti digunakan untuk apa aja ya kan, laporannya itu seperti apa gitu, jadi harus transparan gitu ya. Jadi audit sektor publik lebih fokus kepada pemeriksaan ya terkait keuangan negara kayak gitu. Yang kedua, terus tujuannya untuk apa? Audit itu untuk apa ya kan, gitu kan. Audit sektor publik itu bertujuan gini, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, tentunya kepada publik yang memadai terkait dengan bahwa laporan keuangan yang diperiksa itu telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku terutama di Indonesia ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengadilan internet, serta kegiatan operasi entitas sektor publik itu dilaksanakan secara 3E, efektif, efisien, dan ekonomis ya kan, kayak gitu. Lalu
Lantas apa perbedaannya audit sektor publik dengan audit sektor privat? Teman-teman, gini, ada perbedaan antara keduanya ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan misalnya kayak gitu. Kalau audit sektor publik itu dilakukan oleh BPK atau BPKP, atau bisa juga dilaksanakan oleh KAP yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di sektor privat itu dilakukan oleh KAP. Objeknya apa? Objeknya, kalau objeknya di audit sektor publik itu entitas program, ya kan, mungkin kegiatan-kegiatan yang fungsinya itu berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan kalau audit sektor privat itu pada auditnya dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta. Lantas kalau dari sisi standar auditnya, audit sektor publik itu menggunakan SPKP, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara, yang dikeluarkan oleh BPK ya. Kalau di sektor privat itu standarnya menggunakan SPAP atau standar profesional akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI. Lalu perbedaan selanjutnya dari sisi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ya. Kalau di sektor publik itu sangat dominan ya kan, berbeda dengan sektor privat ya, dia tidak dominan dalam hal audit. Jenis-jenis audit pada sektor publik itu ada 3, dimana terkait dengan audit keuangan, audit kinerja ya kan, lalu ada audit khusus ya kan. Audit keuangan itu audit laporan keuangan yang bertujuan untuk memeriksa keuangan negara ya kan, dialokasikan kemana, dapatnya dari mana ya, berapa anggarannya ya, kayak gitu. Sementara audit kinerja itu meliputi, yaitu yang di awal saya sampaikan, ada 3E ya, efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu yang ketiga ada audit khusus, di mana ya namanya juga audit khusus ya. Audit khusus itu cenderung kepada adanya misalnya dilakukan itu kalau ada permintaan gitu kan, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan pengertian dan tujuan audit sektor publik. Untuk selanjutnya kan terkait laporan keuangan disambung oleh rekan saya, Mas Imtihan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu WASIS. Selanjutnya adalah pertemuan keempat, yaitu laporan keuangan sektor publik. Di dalam laporan keuangan sektor publik ini memiliki pengertian, yaitu sebuah organisasi yang memiliki tingkat kompleksitas dan heterogen dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan mengkomunikasikan informasi.
Di dalam tingkat kompleksitas sektor publik ini menjadi penyebab kebutuhan informasi untuk membuat perencanaan, pengendalian, manajemen menjadi bervariasi. Selain sebagai informasi, pembuatan perencanaan dan pengendalian manajemen menjadi bervariasi yang akurat, andal, dan sesuai untuk melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah peran laporan keuangan sektor publik, yaitu berdasarkan standar akuntansi pemerintah di dalam PP nomor 24 tahun 2005 dan diubah menjadi PP nomor 71 tahun 2010 serta amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan dan dicapai yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Akuntansi sektor publik ini memiliki peranan utama untuk dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang memiliki manfaat membuat keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Selanjutnya adalah laporan keuangan sektor publik ini memiliki tujuan dan fungsi, yaitu secara umum terdapat 6 fungsi dan tujuan laporan sektor publik, yaitu yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat adalah kelangsungan organisasi. Yang kelima adalah hubungan masyarakat. Dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Selanjutnya adalah hak dan kebutuhan dari pemakai laporan keuangan. Masyarakat memiliki hak yang mendasar terhadap laporan keuangan pemerintah. Hak dasar tersebut adalah yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know. Yang kedua adalah hak mengetahui tiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang ketiga adalah hak untuk mengetahui alasan-alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang keempat adalah hak untuk memberi informasi, untuk diberi informasi, yang meliputi hak untuk diberi penyampaian secara terbuka atas semua permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang kelima adalah hak untuk didengarkan aspirasinya. Dalam laporan keuangan sektor publik memiliki perbedaan antara keuangan laporan sektor publik dan sektor swasta. Jika dilihat dari laporan keuangan pemerintahan atau sektor publik, yang pertama adalah fokus pada finansial dan politik. Yang kedua adalah kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Yang keempat adalah meninjau atau melihat masa depan secara detail. Yang kelima adalah aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Dan yang keenam adalah laporan dilakukan pemeriksaan oleh Treasury Cash Accounting. Selanjutnya adalah jika dilihat dari laporan keuangan sektor swasta. Yang pertama adalah fokus pada finansial.
Yang kedua adalah sebagian besar kinerja diukur secara finansial, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur saja. Yang selanjutnya adalah ketiga, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Dan yang keempat, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Dan yang kelima adalah aturan pelaporan keuangan. Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Dan yang keenam adalah laporan keuangan diperiksa oleh auditor independent accrual accounting. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya, sekaligus untuk mengakhiri pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.